coba kerja di sana di di Amerika. Ya udah aku bilang ya udah nggak apa-apa, kerja aja, coba aja dulu gitu. Berarti emang udah nggak sedih malah nggak pulang ya? Kan biasanya kan kalau ditinggal pertama kan ibaratnya Ramadan sama Lebaran mereka kan biasanya sedih. Ini berarti nggak sedih sih ya, baru pertama kali ya. Kita tuh selalu kemana-mana tuh selalu berempat. Uya, Astrid, Cinta, Nino itu selalu kemana-mana pasti berempat. Cuman tahun ini nggak ada Cinta. Apakah tahun depan nanti Nino juga nggak ikut? Kayak Lebaran susah pulangnya. Mungkin tahun depan malah kita yang kesana aja. Iya. Tahun depan Nino udah di sana, mungkin kita yang kesana Lebaran. Iya. Benernya malah pengennya kan? Karena mereka nggak libur. Enggak, iya sekolahnya kan nggak libur. Pas Lebaran. Jadi agak sulit lah ya, bisa dibilang ya untuk kayak kumpul. Tapi nanti kayak mungkin nanti bakal ada request mungkin kayak video call atau gimana mungkin. Ya pasti video call. Pasti nanti nyampe di rumah keluarga pasti kita akan video call, ketemu nininya, eyangnya, ketemu tante-tantenya. Tapi ibaratnya kayak ada permintaan khusus nih dari kalian tuh kayak ibaratnya udah kenapa sih udah nggak usah kerja aja, pulang aja biar kita bisa kumpul bareng gitu. Enggak lah, nggak apa-apa lah. Kan selama dia kan udah mulai, maksudnya udah sangat dewasa juga, jadi dia benar-benar pengen ngerasain kerja di Amerika. Ya aku bilang ya kenapa enggak gitu loh, kenapa enggak, ya udah coba aja. Kalau dibilang sedih mah pasti sedih banget. Iya, pasti sedih banget. Cuman ya maksudnya kan kita nanti ya tetap berdua kan mau kemana-mana, jadi memang harus berdua. Jadi memang ya kita hargain pendapatnya Cinta, dia masih pengen kerja, ya udah kita kita ikutin. Ya, kalau Nino sendiri kan ibaratnya nggak ada kakak ya jadinya ya. Nino sendiri malah pengen udahlah aku pengen nyusul aja ke sana begini. Ya Nino kan Agustus ke sana nanti. Ya Lebaran ini kan masih ada Nino kita. Masih ada Nino. Tahun depan dia udah di Amerika. Alhamdulillahnya ya masih ada Nino ya. Masih ada mainan. Masih ada mainan di rumah ya. Ibaratnya ngeliat anak-anak udah semakin besar nih ya ibaratnya. Nah, kalian ibaratnya udah jadi tinggal berdua aja nih, ini kan menemani, jadi bakal berdua aja gitu tanpa anak. Gimana nih kalian? Kita dulu pernah ngomong waktu anak-anak umur berapa ya? Mungkin 5-6 tahun lalu. Kalau anak-anak udah pada gede-gede, kan pada dari dulu udah mau bilang sekolah di luar negeri kita ngapain ya? Kita bilang gini, kita kayaknya nanti pas anak-anak udah gede kita punya 2 tujuan. Satu pengen liburan atau berdua aja bulan madu lagi. Kedua kita pengen justru melakukan sesuatu buat orang lain yang bermanfaat. Contohnya ya udah gue lakukan selama 2 tahun ini. Setelah gue sakit COVID, podcast gue udah mulai ngebantu orang-orang yang tertindas, orang yang mendapat ketidakadilan dalam hukum, yang tanahnya direbut oleh aparat, habis itu orang yang dikriminalisasi. Terus udah gitu sekarang juga yang kita lakukan adalah kita lagi kasihan karena ternyata 50% subscriber gue itu adalah buruh migran Indonesia atau TKW yang ada di luar negeri. Mereka sering DM ke saya kan termasuk orang yang artis yang selalu ngelayanin DM orang Instagram. Kalau artis lain kan kadang-kadang kan bodo amat ya. Ada DM fans nggak akan ada dijawab, kalaupun ada yang buka juga pasti adminnya. Kalau gue admin, kalau gue YouTube Instagram dipegang sendiri dan gue yang ngebalas-balasin. Ada yang cerita 33 tahun gak digaji, ada yang disiksa, ada yang dilecehkan, ada yang dijual, ada yang macam-macam deh. Banyak yang dan kita tolong. Mereka banyak yang ternyata ada ribuan tenaga kerja Indonesia di situ yang mereka tuh menderita. Pengen pulang ada yang di penjara, ya. Ada yang nggak bisa, dan ada yang stroke dan ada yang nggak bisa kerja. Rata-rata ya, nggak semua ya. Mereka pemerintah kita tidak ngapa-ngapain. Nah, gue sama dia diskusi kan, apa kita lakukan ya? Coba. Akhirnya dari situ gue sama dia janji, oke kita coba deh kita bikin sesuatu. Akhirnya gue besok berangkat ke Malaysia. Besok gue akan mengunjungi shelter yang ada di sana. Gue udah kontak juga sama duta besarnya. Jadi gue ngelihat dan akan melihat kira-kira siapa yang bisa gue pulangkan. Yang memang perlu banget pulang, kayak kemarin sudah ada yang Malaysia udah ratusan orang yang daftar. Tapi kan kita nggak punya keterbatasan biaya. Akhirnya mungkin besok insya Allah Malaysia kita bisa pulangin 10 atau berapa orang. Tapi kita besok akan ke Malaysia, kita ketemu mereka, kita wawancara, kita lihat mana yang lebih membutuhkan pulang. Katanya ada yang stroke, ada yang ada yang hampir stres, depresi. Dan kita besok akan berangkat ke Malaysia untuk memulangkan
orang yang lebih butuh duluan. Dan bukan hanya itu aja, kita akan pulangkan sampai kampung halaman juga. Berikutnya kita tadinya mau ke Saudi. Tadi mau ke Saudi dulu, tapi ternyata tiket mahal nih. Lagi bulan puasa ini pada mahal, gila. Harganya lebih mahal daripada Amerika. 3 kali lipat. Jadi kita undur dulu. Akhirnya mungkin dari Saudi kita mau ke Hong Kong. Karena ada kasus di Hong Kong lebih parah lagi. Di Hong Kong tuh ada tenaga kerja Indonesia yang ditipu oleh seorang laki-laki di Indonesia. Tinggalnya di Jawa Timur, Surabaya. Dia mengaku pengacara. Pengacara palsu ternyata. Dia selalu mendekati para tenaga kerja ini lewat Facebook atau dating app. Dijanjikan nikah sampai sumpah di atas Al-Quran segala macam, dan banyak yang hamil. Dan dia selalu memfoto atau memvideokan yang tidak senonoh cewek-cewek tersebut. Habis itu cewek-cewek tersebut diminta untuk pinjam duit ke bank di Hong Kong untuk dia. Kalau nggak mau, dia akan sebarkan foto-foto dan video-video tidak senonoh itu ke keluarganya dan ke Facebook. Dia lakukan. Dan sampai ada beberapa yang hamil. Kemarin udah curhat ke saya, udah ada sempat saya zoom dengan mereka, sedih banget sampai mau nangis. Dan udah ada yang pulang ke Indonesia, ada juga yang hamil di sana tapi pulang keluarganya nggak mau nerima di sini. Jadi kita mungkin habis lebaran akan berangkat ke Hong Kong, dan saya udah siapkan pengacara gratis untuk mereka untuk melaporkan makhluk satu ini. Pengacaranya Martin Simanjuntak, pengacara almarhum Brigadir Joshua yang kasus Sambo kemarin. Udah mau bersama Inang Irma Huta Barat, ada aktivis juga. Kita akan sediakan bantuan hukum untuk mereka. Berarti emang cara kalian berdua ibadah ya itu yang anak-anak udah mulai gede, anak-anak udah ngerti juga. Jadi kita bisa melakukan sesuatu gitu. Karena waktu Covid kemarin, sakit kemarin itu merupakan titik balik gue untuk kayaknya gue capek kali ya di TV tiap hari sama berapa tahun, 20 tahun lebih, pagi, siang, sore, malam gue mulu di TV. Nah itu kan kalau perhatiin gue pas habis sakit Covid kan gue hilang di TV. Itu kan emang gue lagi bosan, lagi capek. Tapi kan dengan kayak gini nih Mas Uya, pasti ada, walaupun emang banyak yang positif ya, pasti ada negatif ya. Wah itu kan banyak pasti dikecam, pasti ada beberapa, pasti ada ya suka kayak gitu lah ya Mas. Maksudnya mana? Maksudnya kayak ibaratnya kan tadi ada ya ngaranya kan bisa ada berita. Gua tahun lalu podcast gue kan udah mulai banyak mengkritisi orang-orang yang belok-belok. Tahun lalu kan pertama kali gue dilapor-laporin polisi. Belum pernah gue selama dilaporin. Resikonya banyak. Gue diancam. Ada petinggi-petinggi yang telepon juga untuk suruh take down YouTube gue gak akan lakukan. Karena selagi itu betul ya. Kita betul ya kenapa enggak? Resikonya ada, cuman kita percaya kalau kita berada di jalur kebaikan, pasti yang bela kita juga banyak. Nggak takut kan? Awalnya takut dilaporin polisi segala macam, mental. Cuman lama-lama ternyata yang dukung kita banyak kok, dan kita percaya pemerintah kita juga pasti orang yang benar, ya kan? Masa kita orang baik, orang benar kita dikriminalisasi? Zaman dulu mungkin bisa kali orang dibungkam dengan dikriminalisasi, tapi zaman sekarang udah era keterbukaan. Kalau kita benar, masa kita disalah-salahin? Justru yang nggak benar ini harus kita basmi dan kita libas bersama. Bentuk terornya seperti apa sih? Apa? Bentuk terornya selain di... Gue ditelepon orang-orang penting kok. Dan ada beberapa acara gue juga ada yang dibatalkan. Ada juga acara gue kontrak gue sama suatu brand akhirnya dia campur tangan ke owner yang punya. Gue nggak jadi. Udah 3 hari mau jalan. Tapi nggak apa-apa. Selain kerjaan ada nggak yang bentuk kayak kekerasan atau enggak? Cuman ancaman halus ada. Bilang kayak gini, lo mendingan nggak usah angkat masalah ini atau take down YouTube itu. Emang kenapa kalau enggak? Kalau enggak nanti akan ada imbasnya buat lo karir ke depannya gitu doang. Halus sih, tapi itu udah mengancam menurut gue sih. Nah itu kan pasti sempat mentalnya sampai down juga. Nggak bisa tidur malah waktu itu. Tapi gue percaya bahwa kalau kita lakukan dengan benar, dengan baik, pasti akan baik-baik saja. Aku selalu bilang sama Mas Uya, nawaitunya apa? Nawaitunya kita benar, nawaitunya kita bela orang. Ini benar, orang-orang perlu dibela, ya harus kuat. Banyak teman-teman artis yang ngingetin kita kok. Lu ngapain dulu di jalur yang aman-aman aja. Tapi kalau gue bilang, kalau kita nggak keluar dari jalur nyaman, ya mungkin kalau gini, untuk artis-artis yang nggak berani bersuara kayak gue, mereka masih butuh mungkin di situ, masih dalam zona kenyamanan mereka gitu. Kalau gue berani keluar dari zona nyaman, karena di dunia artis pun semua udah gue raih. Piala Panasonic kemarin udah berapa belas gue punya gitu. Bukannya sombong, cuman 15. Udah semua gue raih gitu kan.
Tapi sih sebenarnya gini, titik balik itu waktu kita benar-benar kena COVID. Iya itu kita berubah semua. Jadi yang di pikiran tuh udah bukan uang lagi, udah bukan bukan suatu hal materi gitu loh yang kita harapkan tiap detik, tiap menit ketika di rumah sakit itu orang dokter juga udah ngomong nih, Uya waktu kena COVID. Enggak lah, udah. Ya pokoknya intinya adalah itu benar-benar titik balik kita harus ngelakuin sesuatu gitu loh. Maksudnya apalagi sih yang kita cari? Yang menguatkan untuk berani untuk up itu sendiri karena siapa? Mungkin ada orang lain. Karena ada orang-orang juga pejabat-pejabat juga yang mendukung saya. Masih banyak juga petinggi-petinggi di polisi juga yang mendukung saya. Pak Mahfud MD termasuk orang yang jadi inspirasi saya juga, dia selalu mendukung saya. Akhirnya kuat. Artinya intinya kalau kita benar, kenapa kita masih takut? Iya, panutan saya Pak Mahfud MD. Nah kalau anak-anak gimana? Ibaratnya kan ngeliat kayak takut. Wah, anak-anak waktu saya dilaporin polisi segala macam udah begitu. Oh udah papa, tapi Nino orangnya cuek ya. Tapi Nino orangnya bilang udah jalan lagi Pak. Malah support. Tapi gue selalu kasih tau Nino, kamu juga harus tetap hati-hati. Gitu. Cintanya ya yang ketakutan yang tiap hari telepon. Ini nggak Pak, ini kenapa nih berita nih apalagi dilaporin lagi, disomasi lagi apa? Kan gue dari dulu nggak pernah urusan begitu-begitu nggak pernah. Apalagi waktu heboh yang dilaporin Mas Uya sama Kamarudin. Wah itu dia telepon. Waktu kasus Ferdi Sambo tuh, kan dilaporin polisi juga gue. Terus habis itu berita apa nih? Sebelumnya pengacara itu tuh, oknum pengacara itu kan juga gue dilaporin juga. Dilaporin jauh lagi di Medan. Tapi kan sekarang bisa dibilang kan terpisah jauh ya dengan cinta ya. Itu masih khawatirnya masih sama kak kayak apa kayak gimana? Enggak lah, intinya kita percaya anak-anak kita bisa mau menjaga diri dan intinya adalah kita nggak perlu takut lah, Tuhan bersama kita. Amin. Sebaliknya tadi kan kalau Mas Uya percaya ya sama kalau cintanya sendiri dengan ibadah Mas Uya Cipika udah biasa dia udah biasa. Khawatir apa? Tapi awal-awal sih pas lihat-lihat berita kan dia kan masih suka ngelihat berita online segala macam dia. Ya dia selalu nanya ini kenapa lagi? Saya bilang sama Cinta udah nggak usah lihat berita-berita di Indonesia, udah di sana aja. Jadi nggak usah khawatir gitu. Akhirnya aku bilang udah stop, nggak usah ngeliat-ngeliat. Jadi lebih udah lega aja ya dia. Soalnya dia memang bener-bener agak worried banget waktu itu awal-awal ketakutan. Tapi sekarang sih enggak. Tapi katanya infonya bener nggak sih yang nemenin Cinta di sana katanya omahnya juga. Ya. Oma baru berangkat hari ini, mamanya Asid, papanya Asid baru berangkat kemarin, baru sampai hari ini untuk nemenin Cinta puasa dan lebaran di sana. Mama papanya Asid kan Kristen. Tapi jadi kan tetap bisa nemenin di situ nanti. Ada yang masakin. Kita nggak sendirian. Kasihan makannya cuma nasi sama telur sama ikan teri. Kita gitu kan. Iya, jadi pas kalau saya tuh YouTube Cinta tuh ada dia sahur pakai ikan teri. Jadi bisa lo masukin kortes itu. Begitu emang sulitnya kah yang makan di sana bagaimana? Mungkin karena gini kan. Yang simple dan juga kan kalau ini kan baru pertama kali dia sahur benar-benar di Amerika. Jadi kan dia benar-benar ngelakuin sendiri, dia harus bangun tidur sendiri kan. Kalau dulu di Indonesia kan dibangunin, udah disiapin, udah ada nasi, udah ada lauknya, udah ada sayur segala macam. Tapi ini benar-benar pertama kali dan dia ngerasain. Kita kan kalau di sini siang pas sore ya, dia di sana sahur kan. Ya kita telepon-teleponan, Kak gimana Kak? Aku cuma makan telur. Aku cuma lihat deh ya. Apa sih? Ya udahlah, biar pengalaman buat dia. Jadi biar nggak manja ya. Betul. Iya. Nah kalau lebaran kan biasanya kan ketupat ya. Itu berarti yang udah request ke Oma kan untuk kayak bawain ini. Udah. Tapi teman-teman kita ya udah alhamdulillah ya. Kalau puasa teman-teman kita banyak ngirimin makanan. Teman kita kan pada non muslim tapi pada ngirimin makanan ke rumah. Tapi nanti pas lebaran paling di KJRI di Konjen. Iya, pasti. Kan kita sahabat kita juga Konjen jadi kita nanti sholat di sana, kan ketupat di sana lah. Udah di WhatsApp, Cinta jangan lupa nanti lebaran ke KJRI ya. Oke siap Om katanya. Makan ketupat. Tapi ada makanan-makanan yang dikangenin gak sih sama Cinta selama di Indonesia kan ibaratnya yang biasa masakin ke Astrid tuh gitu. Enggak. Rendang udah bisa buat sendiri. Rendang udah bisa buat sendiri. Rendang, sayur bakso, kadang-kadang bisa. Dagingnya lebih enak di situ. Oh iya benar. Dagingnya lebih lebih berkualitas. Enggak lama ininya ngerebus dagingnya kalau di sana. Bikin rendang di Amerika tuh hasilnya lebih enak daripada rendang di sini kok percaya sama gua. Oh iya. Yang penting bumbunya bumbu sini. Bumbunya bumbu kita biasa bikin. Kalau jajanan tapi dagingnya udah pasti lebih aduhai deh. Kalau jajanan di sendiri yang biasa di Indonesia. Jajanan kemarin Cinta beli cilok apa itu? Iya, karena kan gini, di daerah tempat kita itu banyak banget restoran Indonesia. Terus
restoran Asia. Jadi kayak kemarin sempet dia tiba-tiba kaget, "Ma, lihat deh di toko Indonesia ada cilok," katanya. Aku beli cilok sampai 2 rentet gitu loh, sampai 2 box gitu. Makan cilok. Saking happy-nya nggak pernah dapat makanan Indonesia, dia makan cilok. Ya udah makan aja makan. Setelah dia makan seperti apa dia? Sama aja dia bilang rasanya enak dia bilang. Ya artinya kan dia kan waktu di sana dia nggak dapat, di Indonesia mungkin belum tahu cilok seperti apa lah. Dia ketemu di sana sama cilok kan ngaget. Mah, cilok itu apa gitu? Kadang kan gini. Maksudnya kalau di Indo tuh kan kadang kalau dia mau beli cilok kadang bukan saya yang larang, cuman kan mendingan kita bikin sendiri lebih sehat gitu kan. Tapi kan kadang kita nggak bikinnya nggak ada waktu. Jadi dia kadang pengen cilok, pengen apa segala macam. Jangan Kak, aku bilang gitu, udah kita bikin, tapi gak dibikin-bikinin sama aku. Nah pas nyampe di Amerika malah dapat cilok, dan alhamdulillah maksudnya kan teman-teman juga yang buat. Jadi orang-orang Indo di situ suka jualan gitu kan. Jadi ya insya Allah maksudnya bersih, jelas itu bahannya. Jadi emang udah diajarin sama Kak Astrid tuh untuk belajar masak dulu untuk persiapan di sana. Iya, sebelum ditinggal waktu itu, maksudnya hari pertama kita dari Amerika kita pulang kan ke Indonesia, itu udah saya ajarin gimana caranya masak rendang, gimana caranya masak sup bakso, gimana caranya ngepel, gimana caranya nyapu, gimana caranya itu udah. Kemarin waktu sebelum mamanya datang dia lagi bunyi vakum. Vakum tuh. Takut dimarahin. Takut diomelin. Takut diomelin sama omanya. Rumah berantakan. Aduh gila. Berarti emang ibaratnya ya karena emang persiapan. Emang omanya sangat perfeksionis juga. Iya, ibu saya tipikal yang nggak bisa kalau ngeliat kotor aja. Jadinya ngeliat kita nggak harus buru-buru. Ya. Kemarin kita lagi telepon-teleponan kan, omanya kan lagi di pesawat, maksudnya kan pasti akan turun. Dia gimana Kak itu liatin oma gini. Iya, aku lagi ngebersihin buat kamar oma, dia ngepel sendiri segala macam. Jadi lebih mandiri lah ya, enak lah. Jadi ibaratnya kayak dia juga nggak itu kayak sih cranky juga ya. Ibaratnya kan lebaran kan biasanya bareng keluarga ditambah masak juga kan. Pasti ya ke tempat-tempat dari Indonesia kan lebih enak lah ya. Iya, betul. Jadi lebih nggak cranky sekarang ya? Dia nggak cranky sama sekali ya. Udah biasa sekarang, udah ngejalaninnya sehari-hari udah biasa. Oke, terakhir Malaysia. Makna lebaran kali ini seperti apa tanpa cinta mungkin? Nggak apa-apa. Kita harus, justru kita jangan dibawa perasaan. Ya nggak apa-apa. Kita emang waktu tahun lalu mau ngelepas cinta kuliah di Amerika itu kan berat, karena kan nggak biasa kita nggak sama anak-anak. Tapi ya kita harus mau nggak mau, jangan, aku berpesan sama Cinta juga, jangan kangen. Jangan ya kita juga jangan kangen juga. Kalau kangen nanti malah jadi makin membuat jadi berat. Dadanya berat gitu. Jadi udah biasa kan udah ada video call, tinggal video call gitu. Kapan udah rencana mau video call? Paling nanti ya habis pas. Nah Nino itu kuliah kan Agustus. Tadi kita mau nganterin Nino, cuman Nino kayaknya berangkat sendiri, kita baru habis itu baru nyusul. Dan ada kerjaan. Ada kerjaan. Oke. Siap.